bekerja di Kalbe, PT Kalbe Pharma, mungkin salah satu perusahaan healthcare terbesar terbuka di Asia Tenggara, menjabat sebagai Head of Corporate Strategic Management System, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan koordinasi yang baik, attitude yang baik, dan mungkin bisa cepat untuk beradaptasi, catching up dengan situasi. Tentu itu menjadi core values yang penting. Cerdik seperti ular, lembut tapi seperti tulus seperti merpati ya. Betul banget. Nah itu juga salah satu quotes hidup saya. Jadi gimana punya ambisi, kerja keras, tapi in the meantime kita juga cerdas, harus lihai ya. Ular betul. itu kan cerdik, lihai. Ya, Iya betul, benar. Tapi punya hati yang tulus. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Miss Febri di podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, di episode kali ini saya kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa. Beliau adalah salah satu alumni dari sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Bunda Hati Kudus. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja berkenalan. Boleh silakan Kak. Halo semuanya, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya alumni dari Sekolah Viani, salah satu sekolah di bawah naungan YBHK tahun 2011. Salam kenal ya semuanya, semangat pagi. Nah, luar biasa, di sebelah kanan saya ini ada Kak Melisa. Panggilnya Kak Melisa apa Ibu nih? Iya, boleh panggil Kak aja ya, biar akrab ya. Jadi biar muda banget, ya. Ada Kak Melisa sebagai alumni dari SMA Vianney. Di podcast kita kali ini itu bertema tentang ketangguhan, inovasi, dan kejujuran. Nah, beberapa core values yang dimiliki oleh YBHK. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam ke tema yang akan kita bahas pada hari ini, nah kita mau mempersilahkan nih Kak Melisa untuk menginformasikan, ya memberi clue jabatannya sekarang dan bekerja di mana. Silakan. Oke, makasih Bu Febri ya. Jadi sekarang memang saya bekerja di Kalbe, PT Kalbe Pharma, mungkin salah satu perusahaan healthcare terbesar terbuka di Asia Tenggara, menjabat sebagai Head of Corporate Strategic Management System. Saya juga report langsung directly to President Director di Kalbe, dan juga mungkin boleh dibilang ya ini berkat Tuhan pastinya, salah satu yang termuda yang mungkin menjabat sebagai head di corporate function ya yang ada di Kalbe. Jadi bersyukur sekali bisa menjadi alumni dari YBHK, menjadi salah satu pencerita gitu ya pada hari ini gitu. Dan tadi mungkin kalau sedikit mengenai kerjaan, mungkin ya basically apa yang menjadi nilai-nilai di Vianney tentunya pasti terbawa lah ya, pengalaman saya dulu bisa bersekolah di sini pasti terbawa lah. Misalnya pekerjaan saya ini memang mungkin karena directly report juga ke Presiden Director, tentunya pasti dengan peers yang mungkin usianya lebih senior dari saya, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan koordinasi yang baik, attitude yang baik, dan mungkin bisa cepat untuk beradaptasi, catching up dengan situasi. Tentu itu menjadi core values yang penting karena mungkin tentu tadi mungkin sudah disebutkan oleh Mbak Febri ya mengenai jabatan saya di Corporate Strategic Management System yang bekerjanya memang day to day-nya adalah membuat dan memonitor strategi company gitu. Jadi company Kalbe secara keseluruhan dengan banyaknya business unit yang ada di bawahnya, berkoordinasi juga dengan direktur-direktur di seluruh bisnis yang ada di dalam Kalbe, juga itu menjadi membuat saya pun harus memiliki kemampuan itu gitu ya untuk bisa tetap tangguh gitu ya di dalam menghadapi situasi orang-orang mungkin yang punya karakteristik yang berbeda dengan tentunya jam terbang dan pengalaman yang pasti lebih banyak yang lebih senior dari saya, dan juga bagaimana nih bisa terus memikirkan ya kira-kira apa yang kita bisa lakukan berbeda gitu setiap tahunnya supaya pertumbuhan bisnisnya itu terus bertumbuh secara sustainable gitu, dan pastinya itu membutuhkan kemampuan berpikir yang baik, memiliki kemampuan inovasi yang baik, dan juga sebagai orang yang mungkin saya pun di Kalbe boleh dibilang dari
awal meniti karir dari bawah gitu ya, tentu integritas, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai disiplin, kerja keras itu pasti melandasi perjalanan karir saya sih. Wah, Gitu. luar biasa sudah dijabarkan panjang lebar mengenai pengalaman. Nah, tadi kan sudah sedikit dibahas mengenai bagaimana cara bekerja di sana, apa yang dilakukan sebagai Head of Corporate Strategic Management System. Nah, kalau boleh nih diulas lebih banyak lagi nih Kak, yang sebagai Head of Corporate Strategic Management System ini kerjanya tuh selain manage semuanya, apalagi nih Kak? Iya, mungkin kalau secara umum ya, mungkin pekerjaannya adalah bagaimana kita bisa membantu dalam hal ini Board of Director di Kalbe itu untuk memformulasikan strategi perusahaan berdasarkan kondisi yang terjadi di eksternal ke depan, kira-kira trennya akan seperti apa. Jadi memang kemampuan berpikir inovasi dan peka ya dengan situasi yang ada di luar sana, sehingga kita bisa cari tahu nih ke depan kira-kira trennya akan ke arah mana, sehingga sebagai bisnis kita harus ngapain, atau di internal kita punya resource and capability-nya seperti apa, sehingga kita bisa melakukan apa, mengkombinasikan antara kekuatan dan yang kita miliki di dalam organisasi dengan opportunity yang ada di luar itu seperti apa, dan sehingga terciptalah sebuah strategi, berdiskusi bersama-sama dengan BOD dan lalu memastikan adanya project-project yang konkret yang bisa dijalankan, lalu memonitor juga pencapaiannya seperti apa, dan mungkin terus berkoordinasi supaya semua prosesnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin in general seperti itu ya kira-kira pekerjaannya gitu ya. Luar biasa, tanggung jawabnya berat ya. Kalau memang tidak punya ketangguhan dan inovasi itu sepertinya akan tertatih-tatih berada di posisi yang sekarang ini ya. Terus tantangan terberat nih di posisi kakak yang sekarang tuh apa? Iya. Mungkin kalau dibilang tantangan ya Kak Febri ya, mungkin saya cerita sedikit lah ya. Boleh, mungkin kita sharing ya di sini ya. Benar-benar. Perjalanan karir saya seperti apa. Jadi memang saya masuk di Kalbe itu tahun 2015. Boleh dibilang mungkin saya paling lama kerja ya di Kalbe lah ya, sepanjang saya bekerja gitu. Dan saya lihat memang tempat saya bekerja ini memang sangat terbuka dengan anak-anak muda khususnya supaya bisa lebih tampil dan berkontribusi, sehingga itu membuat saya pun jadinya merasa wah saya dapat kesempatan gitu ya nih, gitu. Untuk bisa maju, memberikan masukan dan berkontribusi. Di samping itu pasti tentunya nilai-nilai pendidikan yang didapatkan waktu saya sekolah gitu ya, itu membuat saya jadi bisa lebih berani gitu ya. Ya kalau boleh dibilang perjalanannya nggak gampang. Kebetulan kantornya lumayan jauh gitu ya. Kantornya di daerah Cempaka Putih, rumah saya di Jakarta Barat. Jadi dulu waktu awal-awal kerja gitu ya, itu mungkin naik busway, naik ojek gitu ya. Belum ada Gojek waktu itu even. Jadi kehujanan, mesti bawa jas hujan, pakai payung, naik busway. Nah mungkin pengalaman-pengalaman itu tetap membuat saya tuh tetap oke, saya harus ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Terus di kantor pun kadang situasi nggak nyaman. Kadang mungkin kita anak kecil dianggapnya ya. Kadang-kadang ya dianggapnya anak kecil nih, ngerti apa sih gitu. Iya, kendalanya anak muda bekerja ya. Betul. Terus tapi bagaimana kita juga di-encourage gitu. Kalau walaupun mungkin somehow kita tahu juga nih yang benar mungkin seperti apa gitu ya, ataupun kita sendiri seandainya nggak tahu, paling kita dikasih tahu kan jadinya gitu. Jadi kita juga memiliki hati yang terbuka untuk belajar dan mendapatkan masukan. Menurut saya itu hal yang cukup penting gitu ya, dan tentunya punya ambisi. Betul, jadi mungkin kalau saya boleh cerita sedikit, saya pun juga mungkin boleh dibilang paling cepat lah ya, salah satu yang cukup paling cepat yang ada di Kalbe gitu ya, dari 16.000 karyawan ya yang ada di sana bisa menduduki posisi ini juga mungkin saya salah satu yang termuda juga. Jadi ambisi saya rasa memegang peranan yang penting juga. Jadi bagaimana nih mungkin teman-teman semua nanti siswa-siswi YBHK ya punya ambisi dan kerja keras. Jadi
kalau kita udah punya mimpi, kita ingin mencapai satu tujuan tertentu, lalu kita juga memiliki semangat dan kerja keras yang pasti ya, saya nggak memungkiri, tentunya didukung dengan doa ya. Pasti usaha dan kerja keras itu harus didukung juga dengan doa dan memiliki dasar-dasar kasih gitu ya. Saya dulu pernah mungkin kalau salah satu quotes yang saya juga cukup yang saya cukup suka adalah cerdik seperti ular, lembut tapi seperti tulus seperti merpati. Ya. Betul banget. Nah itu juga salah satu quotes hidup saya. Jadi gimana punya ambisi, kerja keras, tapi in the meantime kita juga cerdas, harus lihai ya. Ular betul. itu kan cerdik, lihai. Iya, benar. betul. Tapi punya hati yang tulus. Jadi untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama. Jadi cari win-winnya dari setiap permasalahan yang ada. Mungkin itulah ya tantangan dan cerita ya sampai akhirnya kita bisa terus menapaki jenjang korporasi ya mungkin dan ada di posisi sekarang yang menurut saya pun masih jauh dari tujuannya gitu ya. Karena kalau ya dengar cerita bos saya ya mungkin Presdir Kalbe yang sekarang juga mungkin beliau salah satu direksi yang termuda gitu ya, bahkan dia salah satu presiden direktur di finance pertama gitu yang ada di Kalbe gitu ya. Mungkin ini nanti masuk YouTube, saya nggak tahu apa bapak saya nonton gitu ya. Boleh ya Pak, bos-bosnya Kalbe bisa lah di endorse dikit, ya. Iya mungkin gitu. Oke. Febri. Tadi ada beberapa poin nih yang ku ambil ya, ambisi, perjuangan. Terus salah satunya adalah jangan anti kritik ya, maksudnya punya hati yang tulus untuk mau dibentuk ya, bukan cuma dibentuk sama Tuhan ya. Kan kita tadi kakak bilang kasih ya, kita percaya setiap proses yang kita jalani dalam hidup ini kan memang Tuhan juga berencana kan. Betul. Jadi proses itu Tuhan tunjukkan di posisi kita yang sekarang. Selain dari teman kantor juga kan itu proses ya kayak. Iya, mungkin gini kadang tuh Tuhan tuh udah bukain jalan. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk juga take effort gitu ya maksudnya ya pasti ujung-ujungnya ya udah stuck di tempat aja. Iya, jadi kan justru ketuklah maka pintu akan dibuka. Jadi ketuk dulu nih. Benar, minta dulu nih. Iya, minta dan berusaha kalau saya bilang gitu. Jadi quote unquote kita juga gak jadi manja gitu, tapi kita sendiri kita meminta kepada Tuhan, kita minta kita nanya lah ya, mungkin kalau saya lebih kepada menganggap sosok Tuhan tuh seperti Bapa ya. Jadi dia Bapa kita, dia yang memberitahu segala macam, kasih masukan mungkin lewat pengalaman hidup dan lain sebagainya, dan akhirnya ya kita juga harus take effort dong gitu. Kalau kitanya juga diem aja ya mungkin at the end of the day ya we got nothing. Iya betul. Gak ada apa-apanya kita kan. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Nah itu yang sudah kakak lakukan ya. Jadi sehingga bisa kuat, tangguh di posisi yang sekarang. Iya, pastinya through thick and thin lah ya. Pasti ada satu posisi di mana kita juga mungkin ada dalam kok kayaknya ini lowes banget nih gitu ya. Kadang kita demot banget, wah situasinya nih lagi nggak bagus nih. Terus kita jadi tidak termotivasi gitu kan. Atau kadang kita justru lagi semangat-semangatnya nih, lagi puncak-puncaknya terus tiba-tiba ada masalah, terus kita jadi harus jatuh dan lain sebagainya. Tapi memang balik kepada mungkin nilai-nilai yang sudah kita punya ya. Jadi values yang mungkin kita udah tanamkan di dalam diri kita juga ya, untuk terus bisa tangguh, open mind, dan akhirnya mengembalikan gitu. Ya kalau udah di bawah ya gimana caranya kita tetap mesti naik lagi gitu, untuk naik ke yang lebih baik lagi gitu ya. Nah kan tadi kan kakak bahas mengenai kadang kan kita di lowest life gitu kan, ya, kehidupan yang titik terendah kita kayak aduh kayak motivasi kurang nih. Nah mungkin bisa sharing sedikit nih kak, gimana caranya mau mengembalikan motivasi ketika kita berada di posisi hidup yang paling rendah gitu. Mungkin juga dialami oleh penonton podcast YBHK nih, kayak aduh gimana ya caranya aku tuh kembali lagi ke motivasiku yang awal, jadi aku bisa berapi-api, bersemangat lagi untuk menjalani hidup, mungkin di pelajaran, di sekolah atau di pekerjaan gitu. Bisa sharing sedikit kak? Iya.
Mungkin yang kalau buat teman-teman ya, mungkin adik-adik gitu ya, para siswa-siswi, ya memang dulu waktu saya sekolah mungkin ya, waktu saya sekolah juga pernah ada satu pelajaran nih, kalau saya lupa, kalau nggak salah kimia. Siapa nih kimianya nih? Ayo, saya tuh gak suka banget kimia, tapi bukan soal gurunya, tapi kayaknya saya nggak bisa-bisa gitu ya. Mungkin teman-teman juga dulu ngalamin ya, saya nggak bisa-bisa gitu. Dan bahkan saya pernah mikir, emangnya gue kuliah belajar kimia, ntar gue di kerjaan gue kepake gitu ya. Ini apa kaitannya sih dengan hidup gue gitu ya? Mungkin kita tuh pasti pernah ada di merasa seperti itu lah ya, gitu. Kayak kok common situation lah buat siswa, kayak apa sih penting gak sih di pelajaran gitu. Dan jadi nilainya juga akhirnya jeblok-jeblok terus gitu ya. Kadang mungkin ya remet gitu kan, atau seandainya lulus juga pas-pasan. Nah, terus saya juga mikir kenapa ya? Tapi memang waktu itu salah satu motivasi saya untuk akhirnya tetap keep up dan belajar adalah yang tadi, karena saya punya ambisi bahwa saya udah dewasa, gede, saya harus sukses, saya harus jadi orang gitu ya. Itu pun mungkin boleh dibilang salah satu nilai yang ditanamkan waktu sekolah. Sama keluarga pun saya ditanamkan demikian. Mungkin jadi nyambung sedikit gak apa-apa ya, agak menclok-menclok. Saya tuh anak tunggal, Kak Febri ya. Jadi saya anak tunggal. Jadi dari kecil tuh saya tuh di rumah biasanya sendirian. Karena orang tua saya tuh kerja dua-duanya kerja. Jadi saya di rumah tuh sampai sore sendirian. Nah, saya ngelihat orang tua saya tuh kerja begitu keras. Saya di rumah sendiri. Jadi membentuk saya jadi orang yang kalau katanya anak tunggal tuh manja, saya nggak tahu ya. Tapi saya tuh merasa saya tuh cukup mandiri dan cukup tough gitu. Dan khususnya papa mama saya itu mendidik saya, kamu harus jadi orang, kamu harus sukses nih, berhasil gitu. Bener. Kamu harus bisa berdiri di bawah kaki kamu sendiri. Betul. Akhirnya pada saat saya menghadapi situasi kayak tadi tuh, yang itu saya masih kecil kan, mungkin kayak teman-teman juga mungkin masih usianya belasan ya, 15-an gitu ya, 12, 13, 14 mungkin mengalami situasi yang sama, di rumah harus sendiri, apa-apa menghadapi sendiri. Betul, iya, tapi saya pun waktu di usia seperti itu, saya tuh udah punya pikiran kayak gitu, gimana saya nih mau jadi orang gitu, saya harus sukses, dan itu semua dimulai dengan saya dapat nilai yang lebih bagus gitu. Akhirnya itu yang memotivasi saya untuk bisa, udah belajar gimana caranya, ya udah akhirnya kerja kelompok dulu, saya punya geng belajar bareng gitu kan, sampai nginep gitu di rumah temen gitu kan, buat belajar gitu kan. Ngeles juga, akhirnya saya ngeles juga, dan akhirnya ya bisa dengan karena bantuan-bantuan tadi ya. Jadi mungkin selain kita punya pola pikir, oke, kita harus bisa. Nah, karena kita ada niat kita mau bisa, maka dengan segala cara otak kita tuh justru yang akan cari jalan gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu, misalnya tiba-tiba, yaudah deh, ngeles misalnya, ya udah deh, yuk nginep yuk di rumah teman, kita belajar sampai malam kayak gitu. Jadi mungkin itu yang memotivasi kita juga ya. Kalau in the lowest points, even sampai hari ini pun saya mungkin nggak cuma di kerjaan ya, kadang di kehidupan juga, kadang mungkin kita reach our lowest point gitu kan. Tetapi yang tadi ya, karena kita mau punya target hidup gitu, apa sih yang kita mau cari, apa sih yang kita mau achieve gitu. Itu yang akhirnya buat kita tuh jadinya bangkit lagi gitu, untuk terus striving gitu, terus naik. Mungkin itu. Luar biasa pengalaman hidupnya ya, luar biasa. Nah, tadi kan udah disinggung sedikit nih mengenai sekolah dulu pernah di SMA Vianney. Nah, betul. Tadi udah dibahas juga sih nilai-nilai yang apa yang udah didapatkan dari sekolah yang berpengaruh di kehidupan yang zaman sekarang nih, masa sekarang apalagi sebagai pemimpin di sebuah perusahaan gitu kan, luar biasa. Nah, kalau dengar nih Kak, nih mau make sure aja nih benar apa enggak kan. Dulu tuh Kakak pernah sebagai PIMRED ya, pemimpin redaksi di majalah Rose. Nah, iya. Itu dari SMA aja udah dimulai gitu. Betul. Jiwa kepemimpinannya sudah mulai, wah nih saya ada nih passionnya nih sebagai kepemimpinan. Nah, mungkin Kakak bisa sharing lebih ke hubungannya dengan, dulu kan membawahi, pasti kan dulu juga punya anak buah kan, dengan sekarang juga kan pasti punya anak buah. Mungkin Kakak bisa sharing sedikit. Iya. Tadi mungkin saya cerita lagi ya. Tadi ada yang apa sih keterkaitannya pelajaran di sekolah dengan
kehidupan pekerjaan. Dan mungkin tadi Kak Febri juga nyampein waktu saya sekolah juga saya ikut organisasi dulu majalah sekolah jadi pimpinan redaksi. Jadi sebenarnya semuanya itu berkaitan ya, mungkin teman-teman juga. Jadi mungkin kita nggak directly, mungkin khususnya pekerjaan saya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang berkaitan erat ya dengan ilmu saintifik gitu ya. Tapi yang kepake apa logikanya? Menurut saya cara berpikir karena semua ilmu itu adalah memiliki kemampuan cara berpikir, membangun cara berpikir sehingga logikanya kita tuh nyampe, common sense kita tuh nyampe. Karena kalau udah kerja ya, apalagi nanti punya bisnis atau kerja itu kan semua ya terkait dengan common sense. Begitu juga waktu saya jadi Pimret ya di majalah sekolah itu pun juga waktu itu saya ingat banget ya, kita harus mikirin nih kira-kira tiap halaman kontennya mau isi apa. Habis itu dulu kurang dana, jadi kita cari sponsor juga yang mau isi iklan gitu ya di majalah-majalah sekolah itu. Nah waktu itu sih pengalaman saya adalah punya jiwa kepemimpinan. Menurut saya itu cukup penting. Gimana bisa lead team untuk create something together ya kan, dan semuanya itu dibawa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu menurut saya hal yang penting. Dan menurut saya teman-teman juga nih mungkin yang masih sekolah ya, aktiflah organisasi. Itu saya mengencourage sekali nih buat teman-teman ikut semua kepanitiaan, apapun mau ada acara cup, majalah sekolah atau apa, karena itu akan membangun interpersonal skill kalian gitu. Jadi kemampuan untuk bisa berorganisasi, ngomong sama orang. Betul, kemampuan attitude, emotional intelligence itu semua dilatihnya lewat pendidikan organisasi. Jadi saya pun merasa waktu saya ikut di Pimret ya di majalah Rose itu saya juga kemampuan leadership saya jadi tahu nih tim saya nih orangnya karakternya kayak gimana, mereka tuh strength-nya di mana, area kekuatannya, kelemahannya di mana, sehingga apa yang harus di leverage. Misalnya ada satu orang jagonya desain, oh berarti dia bagian content creator. Ada satu orang sukanya interview wawancara, nah berarti orang inilah nanti yang jadinya tugasnya wawancara nih anak-anak yang bagus seperti apa gitu. Nah waktu itu kebetulan ada satu orang juga sukanya nyari-nyari sponsor, ya udah berarti dia bagian kira-kira tentuin kandidat-kandidat sponsor sama siapa saja. Terus tugas leader ngapain? Of course harus involve juga ya di dalam prosesnya ya. Jadi kita juga ngerti semuanya, kita juga lakuin bareng-bareng jalaninnya, tetapi memang di level generalis gitu ya. Tetapi tetap involve. Jadi saya belajar semua, belajar ngerti juga cara jadi content creator gitu ya, jadi pimpinan memimpin gitu ya, dan juga mungkin dulu effort juga kan harus cari-cari sponsor, nawar-nawarin ke dulu ke tempat les ya buat pasang iklan di majalah sekolah, nawar-nawarin, foto-fotoin kegiatan-kegiatan anak-anak juga dari TK sampai SMA. Jadi memang cukup happy lah ya waktu itu pengalaman, dan saya lihat apa yang saya bisa alami hari ini gitu ya, itu juga karena mungkin waktu bukan di tempat kerja yang sekarang sih, dulu di tempat kerja yang sebelumnya pun sampai ada salah satu mentor di sana juga bilang, wah kamu fresh graduate waktu di sebelumnya, tapi kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus banget ya, kamu punya kemampuan koordinasi yang bagus banget ya, gitu. Karena apa? Karena terbiasa dari sekolah, gitu. Ketemu sama, dulu kan nawar-nawarin sponsor kan ke tempat les tuh dulu owner tempat les gitu ya, atau dulu salah satu institusi institusi bahasa Inggris gitu ya, itu juga sampai ke level marketing supervisornya. Jadi dari sekolah udah terbiasa ketemu sama professionals, jadi begitu masuk dunia professionals gitu, nah itu jadinya ngebantu banget nih. Oke, kalau saya ngadepin orang yang kayak gini, saya harus gimana? Ngomongnya harus gimana? Ngadepin yang kayak gini, ngomongnya harus gimana? Betul. Dan mungkin nggak cuman ngerti ngomongnya harus gimana kan, tapi apa sih yang kita mau sampaikan? Gitu. Betul. Cara ngomongnya nih harus yang seperti apa nih, supaya dia tuh nangkep apa yang kita omongin, nangkep dan buy in dengan ide kita, gitu. Mungkin itu sih. Luar biasa. Seru ya narasumber kita kali ini. Ayo ikut organisasi ya teman-teman ya. Jangan diem-diem aja ya. Harus aktif. Betul. Nah, tadi pengalaman sebagai Pimret di sekolah. Nah, kita mau bahas nih kesan kakak nih
berada di sekolah Vianney naungan YBHK. Iya. Mungkin guru-gurunya seperti apa, teman kelasnya seperti apa, atau perbedaannya. Kalau sekarang mungkin anaknya udah ada Kak? Iya, saat ini masih expect ya. Kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik supaya sekolah lagi di YBHK. Ya kan, mantap. Ya amin. Ya kan, kita ada yang tahu kan ya. Iya benar. Nah kesannya Kak sekolah di Vianney ya. Iya. Banyak ya mungkin kesannya. Jadi mungkin saya salah satu merasa cukup beruntung ada di dalam lingkungan pendidikan SMA Vianney. Pertama kenapa? Karena saya suka dengan guru-gurunya juga waktu itu. Saya sih bukan yang juara kelas ya. Saya kayaknya pernah juara 1 tapi kayak cuma sekali deh. Sisanya enggak gitu. Jadi tapi pengalamannya, jadi saya merasa guru-gurunya baik-baik ya. Mungkin kalau Ibu Woro nonton ya, saya masih ingat loh. Halo sama Ibu Woro. Ya Pak Bruno gitu ya. Sangat-sangat kebapaan dan keibuan menurut saya, dan memiliki semangat kekeluargaan. Saya tuh dulu kalau ke kantor lagi, kalau sekolah ya suka telat gitu kan. Nggak tahu deh sekarang masih ada nggak sih kalau mau kelas tuh dulu ada doa bersama gitu, doa pagi. Masih sampai sekarang. Saya biasa doa pagi tuh di depan TU, tapi ini jangan diikuti ya. Iya, jangan ditiru ya. Namanya juga masa ada yang perubahan. Iya, benar. Tapi cuman sekali 2 kali sih. Lalu saya ditegur sama Bu Woro waktu ambil rapot, saya ingat banget. Mama saya ditegur, katanya ini suka telat nih gitu ya. Tapi terus ya akhirnya mama saya waktu itu marahin saya juga, kan jadi orang tuh harus disiplin gitu-gitu. Dan itu tapi bener gitu. Sekarang tuh saya kalau meeting ya kadang tuh suka telat gitu ya kadang, dan itu tuh rasanya tuh malu banget gitu ya, karena apalagi kalau kita yang harus presentasi segala macam gitu. Jadi nilai-nilai itulah yang mungkin membentuk saya juga jadi orang yang lebih disiplin gitu. Selain itu mungkin dulu di Vianney juga ya saya lihat cukup disiplin, dalam arti kalau ada tugas atau apa ya memang ini harus dikerjain, dan kadang memang kita harus selesain gitu. Dan saya tuh cukup merasa terbeban waktu itu ya untuk mengerjakan, apalagi dulu ada UAN yang kita sering try out gitu kan. Jadi cukup terbeban, dan untuk selalu belajar untuk strive banget gitu. Bahkan kadang Sabtu Minggu kalau orang mungkin, kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ya, kalau saya dulu enggak, kadang tuh suka di rumah gitu buat ngerjain latihan soal try out gitu. Atau kita tuh nginep malam minggu tuh, kita nginep sama geng belajar. Iya benar. Sama yang saya paling inget juga ya, teman-temannya tuh kompak banget. Dulu saya punya geng gitu ya, ada campur cowok cewek gitu ya. Kayaknya beberapa mungkin pernah diundang juga di podcast ya. Itu tuh kita even nyari kampus ya, teman-temannya tuh solid banget. Jadi kita tuh nyari kampus misalnya cuman buat 1-2 orang nih mau kuliah di BINUS waktu itu. Udah kita ke BINUS rame-rame gitu kan, naik-naik motor konvoy. Jadi menurut saya sih pengalaman pertemanannya juga berkesan. Jadi saya tuh dapat support system yang sangat baik waktu saya sekolah dengan teman-teman yang mungkin sangat cukup solid gitu kan, boleh dibilang sangat solid lah ya. Kita belajar bareng, kemana-mana bareng, ngumpul bareng. Bahkan dulu kan kalau zaman sekolah mungkin inget Sweet 17 juga kan. Iya, kita tuh sampai ngerayain bareng, nyirem bareng. Mungkin saya salah satu korban yang disiram juga gitu kan. Terus jadi saya lihat si di Vianney punya, ya ini bukan karena saya sekolah di Vianney ya, tapi punya support system yang baik dan positif gitu. Jadi pun itu ya, jadi saya tuh boleh dibilang nggak kenal lah dunia-dunia yang aneh-aneh waktu saya tuh ada di lingkungan sekolah Vianney ya. Walaupun dulu saya juga bergaulnya cukup gede sih, kita kayaknya ada ber-10 atau ber-11 deh. Even sampai kemarin-kemarin pun waktu saya nikah, ada yang nikah juga kita saling mengundang gitu. Jadi ya cukup enak lah dan cukup kompak, dan saya cukup happy gitu ya ada di sini. Dan ya mungkin dan lain berikutnya adalah kita semua berasal dari latar belakang yang mirip-mirip lah ya. Maksudnya orang tuanya semuanya pejuang gitu kan, kerja keras. Jadi kita pun jadi anak-anak tuh, ini mungkin bahasa saya ya, kayak tahu diri gitu. Jadi akhirnya kita sama-sama mau striving untuk mendapatkan yang terbaik gitu, mendapatkan
mendapatkan pendidikan yang terbaik, menghasilkan nilai-nilai yang terbaik gitu. Iya. Jadi beratnya orang tuaku udah kerja keras nih, apa sih yang bisa aku kasih Iya, gitu. iya. Masa aku kalah sama orang tuaku gitu. Jadi support sistemnya semua berada di dalam situasi ambience yang sama. Jadi akhirnya kita semua jadinya juga punya semangat untuk achieve something together, yang saya lihat itu support system yang cukup menguatkan saya dan memiliki kesan yang baik lah. Kita jadi ada happy bareng, hura-hura bareng juga, tapi in the same time kita juga belajar dan berusaha bersama-sama gitu. Berarti di Viana itu yang kakak rasain ada kekeluargaannya, ada. Iya, baik dari gurunya, dari temennya. Itu luar biasa. Jangan lupa pilih sekolah di Viana. Jangan cuma di Viana, yang di YBHK juga begitu sih sama. Iya, betul. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir nih. Sebagai leader, ya bisa dikatakan itu sebagai pemimpin kan, karena sudah memimpin, merekrut, ya kan, terus bagaimana membuat strategi dalam perusahaan. Pesannya untuk generasi sekarang, itu ada tahap-tahapnya kan ya, generasi milenial, generasi. Iya, sekarang Gen Z ya. Saya nggak tahu deh kalau SMA tuh apa, Gen Z juga atau generasi digital sih namanya. Generasi Alpha ya. Iya, yang membawa itu Alpha kayaknya generasi deh, Alpha kalau nggak salah ya. Iya, teman-teman generasi Alpha berarti ini yang nonton ya. Iya, gimana? Itu pesannya apa Kak? Okay. Untuk menghadapi dunia pekerjaan, bukan cuma di pekerjaan sih. Tadi kan Kakak juga udah bahas mengenai kalau di sekolah itu kita harus organisasi, kalau di sekolah tuh kita harus pintar-pintar bagaimana memposisikan diri. Nah, itu untuk berkaitan dengan dunia pekerjaan. Mungkin ada pesan-pesan atau tips atau trik supaya bagaimana kita lebih tangguh lagi, lebih bisa berinovasi lagi dalam dunia pekerjaan. Baik, gitu. Mungkin pesannya sama ya, yang kayak tadi sempat disampaikan di awal, bagaimana teman-teman semua ini bisa cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Saya rasa itu udah gives you everything lah ya. Cerdik seperti ular itu kan artinya punya kemampuan berpikir yang baik, inovatif, adaptif, agile gitu kan, untuk ya bisa dan bisa cepet nangkep gitu ya, adaptif dengan lingkungan, dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau mungkin kalau udah di posisi kerja ya, apalagi organisasi, semua tuh dituntut cepet, dan kadang mungkin kitanya juga harus agile. Kadang hari ini bisa A, besok bisa jadi B gitu. Iya, betul. Tapi gimana sih kita tetap bisa memposisikan diri dan deal dengan situasi? Saya lihat itu mungkin elaborasinya ya. And in the meantime kita juga harus tulus seperti merpati. Maksudnya itu kayak gimana? Jadi kita juga harus jadi orang yang open dengan masukan, terbuka dengan pendapat. Betul. Kira-kira tuh posisi kita tuh bukan artinya kita gelas kosong ya, tapi kita juga siap untuk dibentuk gitu. Iya, bahkan mungkin rajin juga untuk terus belajar, cari tahu ilmu-ilmu baru. Dari potensi diri. Betul, di luar tuh ada apa ya? Di luar tuh ada sesuatu yang baru gak sih? Yuk kita mau coba, yuk kita mau belajar. Karena mungkin kalau saya cerita contoh hal kecil dulu waktu zamannya kita sekolah, yang namanya presentasi itu modelnya nggak kayak sekarang kan, pakai Canva, kan, bagus banget kan sekarang, dan sangat sophisticated. Honestly speaking, kalau dulu zamannya sekolah cuma pakai PPT, Microsoft PPT yang 2000, 97 yang modelnya gitu-gitu aja. Jadi kalau kita stay nggak belajar, yang contoh hal kecil kayak gitu aja, kita udah akan ketinggalan zaman nih. Kita cuma stay sama itu dan kita nggak belajar hal baru. Atau misalnya contoh lain, kalau kita nggak ngerti main digital, gadget gitu ya, kita juga pasti akan ketinggalan. Jadi belajar untuk terus terbuka terhadap hal-hal yang baru gitu. Betul. Jangan takut dikritik, tetap open terhadap masukan. Dan yang berikutnya adalah mungkin yang buat generasi muda adalah memiliki ambisi dan kerja keras gitu ya. Jadi punya semangat, punya ambisi untuk terus menjadi yang terbaik, terus jadi orang yang tangguh gitu ya, yang kuat menghadapi situasi apapun. Keep going. Maju aja. Iya. Jangan leye rasanya ya. Lenje gitu kan. Ketemu gitu apa langsung aduh males gitu. Iya. Kadang tuh memang ada yang bilang katanya generasi sekarang tuh generasi sandwich katanya. Jadi ya begitu kan, sandwich ya. Jadi ya, tapi I don't know, mungkin teman-teman di sini saya rasa pasti enggak nonton. Ya. Enggak seperti itu, dan mungkin ya let's strive to be the best, let's strive terus, jangan pantang menyerah, punya
milikilah ambisi dan kemampuan untuk bekerja keras. Menurut saya mungkin itu salah satu hal yang saya rasa itu yang membentuk saya juga, dan saya yakin generasi muda pasti, khususnya saya juga masih muda ya, Iya. kita seangkatan, Kita semua, beda tipis ya. Iya, masih muda, kita semua masih muda. Iya, jadi pasti kita bisa membangun negara inilah kira-kira Iya, gitu. luar biasa. Iya. Siapa tahu salah satu dari penonton kita kan, atau siswa-siswi YBHK ada yang jadi presiden atau pemimpin. Paling nggak amin. presiden di perusahaan Iya, gitu kan, amin. kayak kakak gitu kan. Ya, belum amin, belum ya. amin. Doa ya, doa. Jangan lupa nanti endorse-nya ya buat YBHK kalau udah Siap, jadi presiden siap. ya. Iya, Oke, iya. luar biasa pembicaraan kita pada hari ini nih teman-teman Sobat YBHK. Nah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak nih untuk Kak Melisa karena sudah mau mampir di Iya. podcast YBHK. Terus juga terima kasih untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhirnya. Banyak nilai-nilai kehidupan yang Kakak Melisa berikan ke kita sebagai generasi muda. Nggak cuma generasi muda sih, cuma kan penonton kita Iya, sampai generasi muda. yang di atas kita juga ya kan. Nah, Amin. maka dari itu saya Febri dan Melisa, mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. terima Bye. kasih.